Halo, selamat datang kembali di video jaringan komputer bersama saya Yulianto. Kali ini kita akan membahas tentang dedicated server, yaitu server yang ditugaskan secara khusus untuk mengalokasikan alamat IP ke seluruh device yang terhubung dengannya. Karena situasi mendesak, kamu ditugaskan mengkonfigurasi alamat IP seluruh device yang ada di kantor cabang secara remote. Perhatikan topologi berikut. Ini adalah jaringan lokal dan ini adalah jaringan internet. Tugas kamu ada dua. Yang pertama adalah mengkonfigurasi device yang terhubung secara langsung dengan router internet, dan yang kedua adalah mengkonfigurasi device yang terhubung dengan router lain selain router internet. Langkah pertama adalah mendapatkan alamat IP untuk G001 dengan cara buka terminal, kemudian ketikkan interface G0/0/1, ketikkan IP address DHCP, no shutdown. Ini adalah perintah untuk mendapatkan IP dari ISP. Langkah berikutnya kita buat DHCP server di dedicated server. Ini adalah server kantor cabang. Klik di sini, ketik desktop, IP configuration. Untuk IP-nya kita buat secara manual. Ini adalah jaringan 10.10.0, maka IP address-nya adalah 10.10.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya kita isi dengan port G00. Ini belum kita isi, namun nanti akan kita isi dengan 10.10.0.2. Langkah berikutnya adalah aktifkan layanan DHCP dengan mengklik tab DHCP, kemudian service on. Untuk default gateway-nya kita kosongi, DNS server kosong, kemudian start IP address ini sudah otomatis terbentuk ketika kita mengaktifkan IP di desktop IP configuration, yaitu jaringan dimulai dari IP 10.10.0.0 dengan subnet mask 255.255.255. Klik tombol save. Selesai. Sekarang kita beri IP di port G00, interface G000, ketikkan IP address 10.10.0.2 dengan subnet mask 255.255.0, ketikkan no shutdown. Selesai untuk pengkonfigurasian DHCP server. Selanjutnya buka komputer atau laptop admin. Kita akan masukkan IP di sini menggunakan pilihan DHCP. Klik DHCP. Nah, sekarang sudah muncul IP address laptop, yaitu 10.10.0.3 dengan subnet mask 255.255.255.0. Jadi untuk part pertama kita telah selesai. Selanjutnya kita masuk ke part 2, yaitu membuat dedicated server untuk pengguna di jaringan yang berbeda, yaitu jaringan kantor cabang di sini. Karena di sini menggunakan router lain yang terhubung ke router internet, maka kita akan gunakan DHCP Relay Agent. Sebelum ke situ, kita perhatikan dulu petunjuknya. Yang pertama adalah buat DHCP server di dedicated server. Karena kita akan menggunakan server kantor cabang, maka ini harus diaktifkan terlebih dahulu dengan cara ketik server kantor cabang, kemudian pilih service, kemudian pada pool name beri nama server pool misal 1. Kemudian default gateway adalah default gateway router ini. Karena kita nanti akan menggunakan 192.168.0, maka kita pilih titik 1 di sini. Jadi default gateway-nya adalah 192.168.0.1. DNS servernya kita kosongi sementara. Start IP address-nya ketikkan 192.168.0.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Klik tombol save. Nah, sekarang muncul di sini. Jadi ada
dua pool. Yang pertama adalah pool untuk jaringan yang terhubung secara langsung dengan router internet, dan yang kedua adalah pool untuk router yang baru. Kita beri alamat IP terlebih dahulu untuk port SE010, interface S010 dengan alamat IP 172.16.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 ketika no shutdown. Selanjutnya masuk ke interface G000, beri IP, set IP address di port ini dengan 192.168.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 ketika no shutdown. Karena ini menggunakan lebih dari satu router untuk menghubungkan ke server kantor cabang, maka aktifkan IP route. IP route yang akan digunakan adalah default route, yaitu 0.0.0.0 dengan subnet mask 0.0.0. Port yang digunakan adalah port SE011 yang beralamat di 172.16.10.1. Enter. Ini ada pertanyaan apakah ini adalah alamat router. Ya, ini jadi harus diperbaiki default gateway-nya. Jadi ini harus diperbaiki IP yang akan menuju ke server kantor cabang. Kenapa ini salah? Karena tadi di bagian SE011 belum dikonfigurasi. Mari kita konfigurasi terlebih dahulu. Interface S011, IP address 172.16.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 no shutdown. Kembali lagi ke router kantor cabang. Sekarang ketikkan IP route 0.0.0.0.0.0 dan 172.16.10.1. Nah, di sini ada kesalahan, harusnya titik 254. Ketika no IP route, ketik interface S010, no IP address, karena tadi salah. Sekarang kita buat yang baru, yaitu IP address 172.16.10.1.254 dengan subnet mask 255.255.255.0 ketika no shutdown. Berikutnya set IP route. Di sini ketikkan IP route 0.0.0.0.0, kemudian port yang digunakan adalah port SE011 yang beralamat di 172.16.10.1. Ya, berhasil. DHCP relay agent menuju ke interface G000, ketikkan IP helper address. Alamat yang digunakan adalah alamat dari server kantor cabang, yaitu 10.10.0.1. Tekan exit. Kita coba kembali. Buka IP configuration di PC1, pilih DHCP. Untuk debugging, caranya adalah buka terminal, ketikkan do show run. Jadi kita akan mengoreksi satu persatu di sini. Yang pertama adalah port G00 ini apakah sudah terisi dengan alamat 192.168.0.1, prefix mask subnet masknya benar, IP helper addressnya juga benar 10.10.01. Kemudian untuk SE010 IP addressnya belum,
terset di sini. Ketikkan interface S010 IP address 172.16.10.254 dengan subnet mask 255.255.255.0. Ketika no shutdown, do show run again. SE01054 benar. Kita coba lagi. Masuk ke IP configuration, pilih DHCP. Tekan exit, do show run. Interface sudah terisi 10002, kemudian SE011 sudah benar. Nah, yang belum adalah ini IP rootnya. Ketikkan IP root, yang akan dituju adalah jaringan 192.168.0.0 dengan subnet mask 255.255.0.172.16.10.254. Ya, kita ulangi, percepat waktunya. Ketik dari server kantor cabang menuju ke router kantor cabang, sudah berhasil. Sekarang berhasil. Kita coba buka PC1. Ya, sudah berhasil dengan alamat IP 192.168.0.2, subnet mask 255.255.255.0, default gateway 192.168.0.1. Jadi demikian materi kita kali ini, yaitu tentang DHCP versi 4 menggunakan dedicated server untuk mengalokasikan IP address baik itu ke router yang sama atau melalui router yang berbeda. Untuk router yang sama tidak perlu menggunakan DHCP Relay Agent, sedangkan untuk router yang beda harus menggunakan DHCP Relay Agent. Demikian materi kali ini. Untuk materi berikutnya kita akan menggunakan router sebagai server. Terima kasih.